Shalom saudara yang dikasihi dalam Tuhan, puji Tuhan, umat yang dikasihi Tuhan di rumah saudara masing-masing. Saya ucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah kembali di rumah kita masing-masing. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saya bersyukur karena hari ini kita boleh kembali ada di awal bulan. Kita juga akan kembali bersatu dengan tubuh dan darah Kristus, dengan perjamuan kudus yang ada setelah kita akan beribadah dalam ibadah Raya Minggu, lawatan Tuhan di rumah saudara masing-masing. Karena itu saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita pagi hari ini, kita akan menerima lawatan Tuhan, dan saya percaya minggu ini akan menjadi minggu berkat. Hari Minggu ini akan menjadi hari Minggu lawatan Tuhan di rumah kita, sehingga Yehova Shammah, Allah hadir melawat setiap umatnya. Kuncinya sederhana, kita buka hati kita. Kita mau memiliki hati yang lapar dan haus. Kita mau memiliki hati yang selalu ingin memuji dan menyembah Tuhan. Maka saya percaya Allah bertakhta di atas puji-pujian umatnya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, umat Tuhan dimanapun saudara berada, hari ini mari kita siapkan hati kita. Kita mau beribadah kepada Tuhan, sehingga di rumah kita masing-masing, secara khusus dalam ibadah Raya Minggu secara online ini, kita akan dilawat Tuhan di tempat tinggal kita bersama-sama. Dengan puji-pujian dan penyembahan, kita akan agungkan Tuhan kita. Kita akan muliakan Allah kita di tempat tinggal kita masing-masing. Karena itu mari siapkan hati kita umat Tuhan, bersama dengan keluarga kita, bersama dengan suami, istri, anak-anak kita. Kita akan menyembah Tuhan, kita akan memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kasih karunia Tuhan, buat anugerah Tuhan. Hari ini di hari Minggu, secara khusus di bulan yang baru, di minggu pertama kami boleh ada sebagaimana kami ada. Karena itu kami rindu datang kepada Tuhan di minggu pertama, di awal bulan ini. Kami mau menyembah Tuhan, kami mau memuliakan nama Tuhan. Betul, kami masih ada dalam ibadah Raya Minggu di online, di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya Engkau lah Yehova Shammah, Engkau hadir di rumah kami masing-masing. Tatkala ada 2-3 orang memuji, menyembah Tuhan, Tuhan hadir di rumah kami. Tatkala kami meninggikan nama Tuhan melalui pujian penyembahan kami, maka Allah bertakhta di atas puji-pujian umatnya. Karena itu ya Bapa, kami mau tabiskan ibadah Raya Minggu lawatan Tuhan di rumah kami masing-masing, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Mari umat Tuhan kita angkat doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lama-lamanya. Bersama-sama kita katakan amin, haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita mau siapkan hati kita memuji, menyembah Tuhan di rumah kita masing-masing, sehingga lawatan Tuhan nyata. Bersama tim Praise and Worship gereja kita, kita mengagungkan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang siap menerima lawatan Tuhan katakan haleluya. Katakan sekali lagi haleluya. Dia gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah kebenaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebagai kamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi.
selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Haleluya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Yes, Lord. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidup. Terima kasih. Akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolong kami. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolong kami. Katakan sekali lagi. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidup. Haleluya. Ini yang kami percaya, Tuhan yang pelihara hidup kami. Pandemik boleh ada sampai dengan hari ini, pergumulan tetap ada sampai hari ini, tapi ini yang kami percaya, sebagaimana pujian ini kami angkat kepada Tuhan. Engkau selalu ada dalam hidup kami. Tuhan pelihara kami.
Tuhan sertai hidup kami. Kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik dalam kami mengiring Tuhan. Itu sebabnya ya Bapa, dalam ibadah layam minggu, lawatan Tuhan di rumah kami masing-masing, kami rindu mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Hari ini Tuhan sampaikan sesuatu bagi kami, sehingga umat yang oleh anugerah Tuhan bergabung dalam ibadah raya minggu hari ini, kami dilawat Tuhan, kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sampaikan sesuatu bagi kami ya Roh Kudus. Kami buka hati kami sendingkan telinga kami untuk dengarkan firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin, amin. Puji Tuhan, haleluya. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ajak setiap umat Tuhan untuk mengangkat Alkitab kita di rumah kita masing-masing, dan kita menyatakan pengakuan iman kita bersama-sama. Aku percaya Allah Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Sama-sama kita katakan amin, amin, haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya mau sampaikan buat setiap kita dalam ibadah raya minggu di bulan yang baru. Di minggu pertama ini saya beri tema Tuhan sumber penghiburan kita. Sama-sama bilang sama saya perlu penghiburan dari Tuhan. Apapun yang hari-hari ini kita hadapi, apapun yang Tuhan izinkan terjadi, pergumulan demi pergumulan, masalah demi masalah yang Allah izinkan terjadi dalam hidup kita, tidak akan melebihi kekuatan kita. Itu jaminannya saudara dikasih dalam Tuhan. Iya kan? Karena kita mengerti kenapa tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Karena tatkala kita menghadapi masalah tersebut, karena ketika Tuhan izinkan suatu pergumulan itu hadir dalam kehidupan saudara dan saya, maka Tuhan juga menyediakan penghiburan. Sama-sama bilang sama saya, tetap ada penghiburan Tuhan. Karena ini yang kita perlukan hari-hari ini. Bukan berdoa supaya Tuhan hilangkan masalah saya. Bukan berdoa supaya Tuhan halaukan saya dari setiap pergumulan. Bukan supaya saya berdoa supaya Tuhan angkat beban hidup saya, penderitaan saya. Tapi yang kita perlukan adalah di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah badai hidup, di tengah-tengah padang gurun, Tuhan tetap menyediakan penghiburannya buat saudara dan saya. Amin. Perhatikan dalam 2 Korintus 1 ayat 3 sampai dengan ayat 5. Apa yang Alkitab catat di sana? Dalam 2 Korintus pasal yang pertama ayat 3 sampai dengan ayat 5. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Kita menyembah Allah yang bisa menghibur kita di tengah-tengah penderitaan kita. Kita memiliki Bapa yang memberikan kita belas kasihan dan memberikan kepada setiap kita penghiburan tatkala kita menghadapi masalah. Amin. Itu sebabnya kita mengerti betul kenapa pergumulan masalah kita tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Kenapa? Karena penghiburan itu selalu diberikan kepada saudara dan saya. Allah sumber penghiburan, Bapa yang penuh belas kasihan, ayat 4, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Alkitab jelas katakan kepada setiap saudara dan saya bahwa kepadamu dikaruniakan bukan hanya percaya kepada Kristus, tapi juga menderita buat nama Dia. Jadi penderitaan adalah bagian dari iman Kristen. Penderitaan yang Allah izinkan bukan karena penderitaan akibat perbuatan dosa. No, penderitaan yang Tuhan izinkan adalah pemurnian, pembentukan, pendidikan dalam kehidupan iman kita. Harus ada penderitaan. Barang siapa mau mengikut aku, Yesus bilang, harus sangkal diri, pikul salibnya setiap hari. Salib kita berbeda-beda. Tapi ini yang mau kita pahami dan kita mengerti hari ini. Apapun yang kita derita hari-hari ini, yang Tuhan izinkan penderitaan, pergumulan, tetap ada yang namanya penghiburan dari Tuhan kita. Wow. Amin saudara.
yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam macam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Ayat 5, sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus. Dengar baik, ada kesengsaraan Kristus yang menjadi bagian dalam hidup saudara dan saya. Tapi Alkitab bilang juga, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan yang berlimpah-limpah. Jadi Tuhan tidak akan memberikan dan mengizinkan penderitaan tanpa memberikan penghiburan. Amin. Ya. Lah buktinya sampai dengan hari ini kita boleh ada di bulan yang baru, saudara dikasih dalam Tuhan. Saya percaya pergumulan kita belum selesai. Penderitaan kita masih ada. Ada begitu banyak macam masalah dalam kehidupan kita, tapi kita boleh ada di bulan yang baru. Itu karena Tuhan menghibur saudara dan saya. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan menghibur saya. Mazmur 94 ayat 19. Pemazmur bilang begini, apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, apabila bertambah banyak keluhan, kesahan hatiku karena mengalami masalah, karena mengalami pergumulan, apabila begitu banyak apa yang harus aku tanggung dalam hidupku, Alkitab katakan, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Wow, Tuhan tahu kita anak-anaknya perlu dihibur. Tuhan tahu kita anak-anaknya perlu mendapatkan penghiburan. Kenapa? Karena ada penderitaan yang harus kita alami untuk kita mengiring Tuhan. Karena itu tidak bisa kita lepaskan dari hidup kita dalam kita mengiring Tuhan. Gak bisa kita lepaskan. Penderitaan itu harus ada. Pergumulan itu harus ada. Sehingga akhirnya dengan penderitaan, pergumulan, masalah itu kita mengenal Tuhan. Tapi bukan hanya penderitaan, pergumulan, masalah itu yang Allah izinkan. Hanya itu, bukan. Ada penghiburan setelahnya ketika kita mengiring Tuhan. Ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami pergumulan, ada penghiburan. Dan penghiburan itu yang menyenangkan jiwa kita, Alkitab katakan. Iya kan? Apabila bertambah banyak pikiran dan batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Bahkan Yesaya 57 ayat 18 bilang begini, aku telah melihat segala jalannya itu, tetapi aku yang akan menyembuhkan dan akan menuntun dia, dan akan memulihkan dia dengan penghiburan. Jadi jelas, hidup kekristenan betul ada penderitaan. Hidup kekristenan betul ada masalah. Hidup kekristenan betul ada aniaya. Hidup kekristenan betul ada orang-orang yang berusaha memfitnah, menjatuhkan hidup kita. Tapi ada penghiburan. Nah, itulah yang menjadi kekuatan kita dalam kita mengiring Tuhan. Penghiburan Tuhan. Amin, saudara. Sehingga akhirnya kita mengerti, hidup Kristen ini bukan hanya menderita, bukan hanya diberkati. No, harus ada keseimbangan. Ada orang bilang, pendeta jangan cuma ngajarin khotbah tentang berkat-berkat aja dong. Enggak. Saya bilang hidup Kristen itu harus menderita. Ada penderitaan, ada sangkal diri, ada pikul salib. Saya juga tidak hanya mengajarkan bahwa hidup Kristen itu hanya menderita terus. Tapi di balik penderitaan ada mahkota. Di balik sangkal diri, pikul salib ada berkat-berkat Tuhan. Jadi jelas, dalam kekristenan harus ada keseimbangan. Kenapa perlu ada keseimbangan? Harus ada penderitaan, harus ada masalah, harus ada pergumulan supaya kita makin dekat dengan Tuhan. Kalau orang hanya hidup enak, hidupannya tenang, hidupannya diberkati, orang akan semakin lupa dengan Tuhan. Tapi demikian pula sebaliknya, kalau hanya menderita tanpa ada penghiburan, tanpa ada pemeliharaan dan berkat Tuhan, maka orang akan jadi murtad. Harus ada keseimbangan. Harus ada balance. Itu sebabnya di tengah-tengah penderitaan ada penghiburan yang Allah berikan dalam kehidupan saudara dan saya. Itu sebabnya sebagai hamba Allah hari ini saya cuma mau ingatkan, kalau hari-hari ini engkau merasa sedang mengalami penderitaan, kalau hari-hari ini engkau sedang merasa mengalami pergumulan, jangan pernah mundur. Ingat, akan ada penghiburan yang Allah berikan melalui Roh Kudusnya. Ada aja cara-cara Tuhan menghibur umatnya. Ada aja saja cara-cara Tuhan memberikan penghiburan yang menyenangkan jiwa anak-anak. Oh, ada saja Tuhan. Ada saja saudara. Itu sebabnya dalam mengiring Tuhan, kita harus ingat, penderitaan boleh ada, badai hidup boleh ada,
Benar, kita ada di tengah-tengah padang gurun, tapi penghiburan itulah yang memberikan kita kekuatan. Jadi mulai hari ini kita mengerti, jangan berdoa supaya Tuhan angkat masalah saya, karena terkadang masalah itu membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Jangan kita berdoa, Tuhan supaya lalukan pergumulan ini dari hidup saya. No, justru terkadang pergumulan itu membuat kita semakin mengandalkan Tuhan. Jangan berdoa supaya halaukan nih orang-orang jahat ini yang berusaha menjatuhkan hidup saya. Justru terkadang dengan adanya orang jahat itu, kita diberikan kesempatan untuk menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan melalui hidup kita. Jadi saya mesti apa? Kita cuma mau bilang, Tuhan, di tengah-tengah badai hidup ini biarlah penghiburan-Mu yang selalu ada dalam hidup saya. Sehingga dengan adanya penghiburan Tuhan, apapun yang saya alami, saya akan tetap kuat. Berjalan maju, semakin hari, semakin memuliakan nama Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 26. Yesus bilang, tetapi penghibur, Roh Kudus. Tetapi penghibur Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus itu yang ada dalam hidup saudara dan saya yang akan senantiasa menghibur. Dengan kata lain, Roh Kudus yang selalu tinggal dalam hidup kita, dialah yang selalu menghibur saudara dan saya. Tatkala kita menghadapi masalah, tatkala kita menghadapi pergumulan, dia yang selalu menghibur. Sehingga akhirnya apapun yang terjadi kita tetap kuat. Maka saya percaya dalam kekristenan itu selalu tidak ada lagi kata menyerah. Aduh, saya capek pendeta ngadepin suami saya. Saya capek ngadepin orang-orang yang jahat ini saudara. Pendeta, saya capek menghadapi orang-orang yang membuat saya akhirnya emosi terus. Saya capek menghadapi istri saya cerewet. Tidak ada kata capek, tidak ada kata menyerah dalam hidup iman Kristen. Kenapa? Karena ada penghiburan. Roh Kudus itulah yang menghibur saudara dan saya. Akhirnya kita menjadi kuat menghadapi badai, menghadapi masalah. Kita tetap berdiri tegak sambil berkata, dengan kekuatan Tuhan, aku cakap menanggung segala perkara. Amin saudara. Jadi saya pelajari ada beberapa hal di sini yang perlu kita pegang. Kenapa Tuhan perlu menghibur kita? Iya dong. Kenapa sih Tuhan perlu menghibur kita? Karena kalau ada masalah, kalau ada pergumulan, kalau ada tantangan yang Tuhan izinkan, maka penghiburan itu ada dalam kehidupan saya. Apa tujuan penghiburan itu? Saya pelajari ada 3. Yang pertama, penghiburan Tuhan memampukan kita untuk tetap berjalan tegak di tengah-tengah badai. Wow, ini yang kita perlukan. Dari awal saya bilang kita nggak usah berdoa supaya Tuhan tengkingin masalahnya. No. Justru terkadang di tengah-tengah masalah itu kita bisa tetap melihat pemeliharaan Tuhan, penghiburan Tuhan. Tatkala kita menyadari masalah ini tidak akan pernah melebihi kekuatan dan kemampuan saya. Coba saudara perhatikan Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sekalipun aku berjalan dalam pergumulan masalah, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Wow, saudara ini kasih dalam Tuhan. Sekalipun, Daud bilang, sekalipun aku ada di lembah kekelaman, tapi aku tidak pernah mau takut akan bahaya. Sekalipun aku ada di tengah-tengah badai hidup, aku tidak mau pusing akan masalah yang aku hadapi. Kenapa? Karena aku tahu Tuhan beserta aku. Dan ketika Tuhan beserta aku, maka ada penghiburan yang akan mengiring aku dalam aku mengiring Tuhan. Katakan amin. Sehingga akhirnya kita nggak jadi gampang, orang-orang gampang menyerah. Orang-orang yang gampang mengeluh, orang-orang yang gampang bersungut-sungut adalah orang-orang yang tidak menyadari bahwa Tuhan selalu menghibur dia di tengah-tengah pergumulannya. Hari ini kita mengerti bahwa sekalipun kita ada di tengah-tengah masalah, sekalipun kita ada di tengah-tengah lembah maut, sekalipun kita ada di tengah-tengah badai hidup, kalau Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang tetap kuat. Kita akan menjadi pribadi-pribadi yang tetap berkata, aku kuat di tengah badai. Sebab ada penghiburan yang Tuhan berikan dalam hidupmu.
Saudara yang dikasih dalam Tuhan, izinkan saya hari ini mengingatkan kita. Tidak ada badai yang terlalu besar yang tidak bisa kita lalui. Tidak ada masalah yang terlalu sukar untuk kita bisa lewati. Kenapa? Karena selama Tuhan bersama dengan kita, maka disediakannya penghiburan bagi setiap kita. Tugas kita apa? Pandang Tuhan. Jangan fokus kepada masalah kita. Jangan fokus kepada penderitaan kita. Kita akan semakin hancur. Kita akan semakin terpuruk kalau kita hanya fokus kepada penderitaan kita. Kita hanya fokus kepada masalah kita. Tapi belajar berfokus kepada Tuhan. Aku percaya selama Tuhan ada di pihakku, aku adalah lebih orang-orang yang menang. Aku percaya selama Tuhan menyertai hidupku, maka aku akan tetap kuat menghadapi badai. Aku percaya penghiburan Tuhan menjadi milik bagianku. Itu dong yang kita perkatakan. Bukan justru sebaliknya, aduh hancur hidup saya. Waduh parah, rusak nih rumah tangga saya. Waduh hancur bisnis saya. Sesuai dengan imanmu jadi padamu. Belajar untuk mengeluarkan perkataan-perkataan yang membangun ketika kamu menghadapi masalah. Ketika kita menghadapi pergumulan, belajar keluarkan kata-kata yang membangun hidup kita. Sehingga akhirnya kita mengerti, saya tidak pernah berjalan seorang diri. Karena ada pribadi Tuhan yang menyertai dan menopang kehidupan saya. Jadi yang pertama jelas, yang kita perlukan hari-hari ini adalah penghiburan dari Allah. Masalah nggak usah kita doakan hilang, karena masalah akan datang silih berganti. Yang kita perlukan adalah di tengah-tengah masalah saya selalu mendapatkan penghiburan dari Tuhan. Caranya bagaimana? Percaya Roh Kudus ada dalam hidupmu. Yesus tadi bilang dalam Yohanes 14 ayat 26, penghibur itu, Roh Kudus itu akan ada dalam hidupmu. Dialah yang menghibur engkau, mengingatkan akan segala sesuatu yang pernah Yesus katakan. Jadi yang pertama kita belajar kenapa kita perlukan penghiburan dari Allah hari ini. Karena penghiburan dari Allah memampukan kita untuk berjalan tegak di tengah-tengah badai hidup. Yang kedua, kenapa kita perlukan penghiburan Allah hari-hari ini? Karena penghiburan Allah memampukan kita. Ini penting. Memampukan kita untuk dapat menghibur orang lain di tengah-tengah kita menghadapi masalah. Ada orang banyak bilang begini, tapi gimana saya bisa jadi berkat? Gimana saya bisa menghibur orang lain? Saya aja masih punya masalah. Saya aja masih punya pergumulan. Saudara dikasih dalam Tuhan, bagian kita Tuhan yang urus. Iya kan? Makanya Rasul Paulus bilang di dalam 2 Korintus 1 ayat 4, tadi kita udah baca, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka. Jadi kita terima penghiburan dari Tuhan di tengah-tengah masalah dan pergumulan kita. Untuk apa? Yang pertama untuk kita kuat di tengah badai. Dan yang kedua agar kita bisa menghibur orang lain yang memiliki masalah. Jadi jangan pernah bilang bagaimana saya bisa menjadi berkat. Jangan pernah bilang bagaimana saya bisa menghibur orang lain. Saya aja masih perlu dihibur. Stop, fokus kepada diri kita sendiri. Belajar untuk menguatkan orang lain sekalipun engkau mengalami penderitaan. Kalau kita hanya menangisi masalah kita hanya menangisi penderitaan kita hanya menangisi apa yang menjadi pergumulan kita nggak akan pernah jadi berkat bagi orang lain. Tapi kalau kita mengerti dengan penderitaan yang saya alami, dengan masalah yang saya gumuli hari-hari ini, saya percaya penghiburan itu datang dari Tuhan untuk menghibur saya. Untuk apa Tuhan menghibur saya? Supaya saya bisa menghibur orang lain yang juga mengalami penderitaan, yang juga mengalami pergumulan, sama seperti apa yang saya alami. Karena sekalipun kita mengalami tangisan, sekalipun kita mengalami air mata, tapi kalau kita mau berjalan maju, Alkitab katakan, orang yang menangis sambil menabur benih, namun dia tetap berjalan maju, dia akan menuai dengan sorak-sorai. Oh haleluya. Engkau mau menuai dengan sorak-sorai. Engkau mau melihat tangisan air matamu menjadi air mata yang penuh dengan sukacita. Engkau mau melihat, belajar untuk pedulikan orang lain. Jangan hanya fokus kepada penderitaan kita saja. Jangan hanya fokus kepada masalah pergumulan kita saja. Belajar untuk melihat sekeliling kita. Bukan berarti kita mengalami masalah lalu kita nggak bisa menguatkan orang lain. Oh saya aja masalah belum selesai pendeta, bagaimana saya bisa nguatin orang lain? Justru dengan engkau mengalami masalah, engkau tahu apa yang harus orang lain lakukan supaya apa yang orang lain alami, engkau bisa kuatkan. Bukankah itu panggilan kita? Untuk bertolong-tolongan menanggung beban kita? Bukankah itu panggilan kita?
untuk menguatkan satu dengan yang lain. Bukankah itu panggilan kita untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi berkat, menghibur mereka yang susah? Tapi kalau kita hanya fokus kepada masalah kita hanya berpikir, aduh bagaimana Tuhan menyelesaikan masalah saya, bagaimana Tuhan menyelesaikan masalah saya, dan saya. Kita lupa, kita ada untuk berguna bagi orang lain. Inilah permainan licik iblis. Sehingga akhirnya dengan masalah kita semakin terpuruk. Sehingga akhirnya kita semakin hancur. Padahal yang Tuhan mau, di tengah-tengah masalah, aku memberikan penghiburan kepadamu. Supaya di tengah-tengah masalahmu, yang aku berikan penghiburan, kau dapat menghibur orang lain yang punya masalah dalam hidupnya. Sehingga akhirnya kita jadi berkat bagi mereka. Sekalipun kita belum menyelesaikan masalah kita, sekalipun belum selesai pergumulan kita, namun kita mau hidup untuk menjadi berkat bagi mereka. Karena kita sudah terlebih dahulu dihibur. Maka bagian kita adalah menghibur mereka, menguatkan mereka di tengah-tengah masalah. Yang menghibur kami dalam segala macam penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima dari Allah. Jadi penghiburan yang kita terima dari Tuhan untuk kita dikuatkan. Karena ketika kita kuat, kita mampu menghibur orang lain. Supaya dengan penghiburan yang daripada Tuhan, kita hibur orang lain yang mengalami kesusahan. Amin saudara. Maukah engkau jadi berkat di tengah-tengah engkau menderita? Maukah engkau jadi berkat di tengah-tengah engkau masih mengalami masalah? Tentu kita mau. Mungkin kau bilang, tapi saya bagaimana mungkin pendeta? Itu mungkin. Itu mungkin selama engkau mengerti bagianmu. Tuhan yang menghibur, orang lain engkau yang hibur. Karena untuk itu kita jadi berkat. Untuk itu kita menjadi panjangan tangan Tuhan. Sehingga melalui hidup saudara dan saya, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Dan yang ketiga, yang terakhir, yang kita perlukan hari-hari ini bukan berdoa supaya masalah selesai, tapi kita berdoa supaya penghiburan itu tetap ada dalam hidup kita. Kenapa? Yang pertama, karena dengan penghiburan daripada Allah, kita tetap kuat di tengah-tengah badai dan berkata, aku kuat, aku cakap, sebab Tuhan memberikan aku kekuatan dan penghiburan itu ada dalam kehidupanku. Yang kedua, kita perlu dihibur oleh Allah, karena dengan penghiburan daripada Allah, kita bisa menghibur orang lain yang mengalami kesusahan. Kita bisa menghibur orang lain yang mengalami kesulitan. Sehingga akhirnya dengan kehidupan kita, sekalipun masalah pergumulan belum selesai, kita bisa menghibur orang lain yang sedang mengalami kesusahan. Masalahmu tidak bisa menghalangi engkau untuk menjadi berkat buat orang lain. Pergumulanmu tidak bisa menghalangi engkau untuk menguatkan orang lain. Justru untuk itulah kita ada. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, kenapa kita perlu penghiburan dari Allah? Karena penghiburan Allah akan menuntun kita ke dalam seluruh damai sejahteranya. Alkitab katakan dalam Roma 15 ayat 33, Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Jadi kita menyembah Allah yang daripadanya kita dapatkan damai sejahteranya. Dengan penghiburan daripada Allah ini, maka kita akan mengerti bahwa Tuhan sedianya menginginkan kita tetap tinggal dalam damai sejahteranya. Karena kalau permainan licik iblis berkata, bagaimana lu bisa dapat damai sejahtera kalau engkau masih punya masalah? Bagaimana engkau bisa memiliki damai sejahtera kalau lu lihat suami lu selingkuh? Bagaimana lu bisa memiliki damai sejahtera kalau lu lihat istri lu memberontak? Bagaimana lu bisa lihat damai sejahtera kalau lu belum kunjung sembuh? Itu permainan licik iblis. Tapi hari ini saya mau ingatkan, damai sejahtera Allah disediakan dan diberikannya tetap ada dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita mengerti damai sejahtera itu disediakan, diberikan di dalam kasih-Nya Yesus Kristus atas hidup kita. Sehingga kita mengerti dalam penghiburan Allah tercakup damai sejahteranya. Sehingga ketika Allah menghibur kita, maka damai sejahtera yang berlimpah-limpah itu akan ada dalam hidup kita. Itulah yang membuat kita kuat menghadapi apapun. Ada banyak orang bilang, tapi bagaimana saya memiliki damai sejahtera, pendeta? Saya melihat keadaan tidak berubah. Saya sudah berdoa, saya sudah berpuasa, tapi saya tidak mengalami apapun yang saya lihat, cuma penderitaan. Saudaraku, kalau engkau mengerti damai sejahtera itu tidak tetap tinggal dalam hatimu tanpa terpengaruhi oleh keadaan yang di luar, harusnya kita tetap memiliki damai sejahtera itu tanpa terpengaruhi oleh keadaan luar apapun yang terjadi.
Karena Yesus Kristus itulah sumber damai sejahtera. Selama Yesus ada dan tinggal dalam hidup saudara dan saya, maka damai sejahtera itu tetap ada dalam hidup saudara dan saya. Allah, sumber damai sejahtera, menyertai kamu. Sama-sama bilang sama saya disertai Allah yang menjadi sumber damai sejahtera saya. Jadi masalahmu, orang jahat di sekelilingmu, orang mengkhianati hidupmu, tidak bisa menghilangkan damai sejahtera Allah dalam hidup saudara dan saya. Katakan amin. Wow. Saya percaya di sepanjang bulan berjalan ini kita akan melihat pertolongan Tuhan. Saya percaya. Tapi saya juga mau mengingatkan saudara, disertai Tuhan bukan berarti tidak mengalami masalah. Disertai Tuhan bukan berarti orang tidak bisa melakukan yang jahat dalam hidup kita. Disertai Tuhan bukan berarti engkau tidak mengalami pergumulan. Namun apapun yang terjadi selama Tuhan menyertai kita, maka ada penghiburan Allah, maka ada damai sejahteranya, maka ada sukacitanya yang selalu menyertai kehidupan kita. Saya berdoa sehingga hidup kita tidak lagi hidup penuh dengan ketakutan. Kenapa? Karena ada penghiburan. Saya berdoa supaya hidup kita tidak lagi dipenuhi dengan kebimbangan, kekhawatiran. Karena apa? Karena ada penghiburan. Karena itu yang perlu kita perlukan hari-hari ini adalah penghiburan dari Tuhan. Supaya dengan penghiburan itu, yang pertama kita akan kuat menghadapi badai. Yang ketiga kita akan tetap bisa menjadi berkat untuk menghibur orang lain. Dan yang ketiga kita menerima anugerahnya dengan memiliki sumber damai sejahtera itu untuk tetap tinggal dalam hidup kita. Amin saudara. Kita akan berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami mengerti apapun yang terjadi dalam hidup kami. Jika Tuhan izinkan, maka semuanya mendatangkan kebaikan. Kami mengerti dalam hidup kami Tuhan izinkan sesuatu, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu kami perlukan hari-hari ini adalah penghiburan dari Tuhan. Hamba berdoa secara khusus buat umat yang oleh anugerah Tuhan pada pagi hari ini mengambil bagian untuk beribadah dalam ibadah raya minggu secara online. Di rumah mereka masing-masing. Apapun yang hari-hari ini membuat mereka kehilangan damai sejahtera. Apapun yang hari-hari ini membuat mereka hidup takut, bimbang, khawatir. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan tolong setiap mereka sehingga mereka diingatkan bahwa ada selalu penghiburan yang Tuhan berikan. Tatkala Allah mengizinkan masalah, maka Allah juga yang akan memberikan penghiburan bagi setiap mereka. Hamba berdoa sehingga dengan penghiburan daripada Tuhan, mereka tetap kuat di tengah-tengah badai. Dengan penghiburan daripada Tuhan, mereka tetap terus sukacita dalam menghadapi setiap masalah dan badai yang Allah izinkan. Sehingga akhirnya mereka tetap terus menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Hamba berdoa juga buat yang sakit Allah. Pulihkan setiap mereka, sembuhkan yang sakit. Sehingga ada kesembuhan, ada kuasa, ada mujizat yang Allah berikan dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus. Mereka sembuh oleh kuasa bilur darah Yesus dalam nama Yesus. Bahkan hari-hari ini hamba berdoa buat setiap mereka yang berbeban berat, memiliki kesukaran dalam menjalani hari-hari hidup mereka. Hamba berdoa, mohon belas kasihan Tuhan. Penghiburan daripada Roh Kudus itu menghibur mereka. Sehingga sukacita, damai sejahtera yang berlimpah-limpah itu mereka dapati dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa biar materaikan firman-Mu dalam hati kami. Sehingga langkah hidup kami semakin hari semakin memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sesaat lagi kita akan bersatu dengan tubuh dan darah Kristus di awal bulan, di minggu pertama ini. Saya mengajak setiap umat Tuhan untuk mempersiapkan roti dan anggur di rumah saudara masing-masing. Sehingga akhirnya kita akan bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Dan kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Jika kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya, baik roti yang akan kita nikmati bersama-sama dan anggur yang ada. Kita dengarkan firman Tuhan, setelah itu kita akan berdoa bersama-sama. Bukan kacauan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Jika kita percaya katakan amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Jika kita percaya katakan amin.
Kita pegang roti di tangan kanan kita. Kita dengarkan firman Tuhan, setelah itu kita akan berdoa bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita angkat roti tinggi di atas kepala dan bersama-sama dengan iman kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh Kristus yang terpecah, yang memberikanku kepastian hidup kekal di sorga, yang menyempurnakan tubuh, jiwa dan rohku, yang menjadikanku warga kerajaan Allah, yang berhak untuk menerima segala janji dan berkat-berkat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, mengubah sifat dan karakterku, sehingga hidupku dibaharui, hatiku dibaharui, pikiranku dibaharui, perkataanku dibaharui, keluarga dan masa depanku dibaharui. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, penyakitku sudah disembuhkan. Aku tidak akan terkena kanker, aku tidak akan terkena tumor, aku tidak akan sakit leukemia, aku tidak akan sakit pendarahan, aku tidak akan sakit stroke, aku tidak akan dirawat di ICU, aku tidak akan terbaring di ruang gawat darurat. Dengan imanku katakan, jantungku sehat, paru-paruku sehat, ginjalku sehat, leverku sehat, lambungku sehat. Segala kelemahan tubuhku, segala kutuk penyakit dan segala penderitaanku sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, aku bebas dari segala malapetaka, mara bahaya, niat orang jahat dan kecelakaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari makan dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus inilah tubuh Kristus yang terpecah bagimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita pegang cawan di tangan kanan. Kita dengarkan firman Tuhan, setelah itu kita akan berdoa bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Kita angkat cawan perjanjian tinggi di atas kepala dan bersama-sama dengan iman kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah Kristus yang tertumpah. Aku percaya melalui darah yang tertumpah, hidupku telah lunas dibayar. Aku bukan milik dunia, hidupku milik Kristus. Sehingga aku tidak berada dalam gelap, melainkan dalam terang yang ajaib bersama Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, segala kuasa kegelapan sudah dihancurkan. Aku tidak bisa dihipnotis, aku tidak bisa disantet, aku tidak bisa terkena guna-guna. Hidupku dipagari, kuasa Tuhan menjagaiku, menjagai keluargaku, menjagai pekerjaanku, menjagai usahaku, menjagai gerak hidupku, menjagai usahaku, menjagai seluruh keluarga dan masa depanku. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, aku bebas dari segala kutuk dosa, kutuk penderitaan, kutuk keturunan, bahkan segala kutuk yang diucapkan orang lain kepadaku. Hidupku berkelimpahan dan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Hidupku akan selalu mengalami terobosan untuk meraih janji Tuhan dan berjalan dalam mujizat Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, hidupku dipulihkan dan disempurnakan sehingga layak menjadi warga kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari minum dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus inilah darah Kristus yang tertumpah bagiku.
Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita adakan saat teduh sejenak, bersyukur kepada Tuhan buat setiap anugerahnya, buat setiap kasih setianya. Ambil waktu sesaat di rumahmu masing-masing. Ini antara engkau dengan Tuhan, antara umatnya dengan Allah. Kita berterima kasih buat tubuh yang terpecah, kita berterima kasih buat darah yang tertumpah, kita berterima kasih buat jalan Via Dolorosa, kita berterima kasih buat salib, kita berterima kasih buat anugerahnya yang sempurna. Kita berterima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih buat anugerahmu. Terima kasih. Kami beriman, kami percaya kami yang sakit saat ini kami sudah dijamah dan dipulihkan Tuhan di dalam nama Yesus. Oleh kuasa bilur darah Yesus yang tertumpah di atas kayu salib. Kita yang sakit dijamah dan disembuhkan Tuhan. Kita terima dan jangan bimbang. Karena orang yang bimbang tidak akan pernah mendapatkan apapun dari Tuhan. Kita percaya sebab perkataannya jelas. Sudah selesai. Segala sakit penyakitmu, segala harga dosamu sudah selesaikan Yesus atas kayu salib. Apa yang menjadi tugas Yesus menyelamatkan kita sudah selesai. Dan bagian kita sekarang adalah mengimani. Kita percaya dan terjadi sesuai dengan apa yang kita imani. Bapa, terima kasih buat darahmu, terima kasih buat tubuhmu. Terima kasih buat firman yang hari ini kami boleh dengar. Kami aman dalam perlindungan Tuhan. Kami aman dalam kuasa Tuhan. Kami hidup dalam kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan. Kita sudah bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Kita juga sudah belajar merenungkan firman Tuhan. Kita pegang janji Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Dan tiba saat yang indah juga bagi setiap kita. Jemaat Tuhan di rumah kita masing-masing. Kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Betul apa yang dikatakan firman Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dengan tidak tangan hampa. Karena kita percaya apa yang terbaik daripada Tuhan sudah Tuhan sediakan buat kita. Karena itu Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan. Kita akan memberikan korban syukur kita. Nomor rekening gereja sudah ada di hadapan Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu bisa transfer ke sana. Baik Bapak Ibu yang akan memberikan korban syukur. Maupun setiap kita yang akan mengembalikan apa yang menjadi milik kepunyaan Tuhan. Di awal bulan ini sebagai perpuluhan yang ada. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, kembali kami datang kepadamu. Kami bersyukur karena kasih setia Tuhan nyata atas hidup kami. Kami bersyukur sebab kami tahu kami hidup dengan tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena pemeliharaan Tuhan. Kami menyadari bahwa hari ini kami boleh ada. Semua karena berkat kasih setia Tuhan. Karena itu kami umat-Mu. Kami akan memberikan korban syukur kami kepada Tuhan. Kami memberi dengan sukacita. Kami memberi dengan tidak terpaksa karena kami tahu hidup kami terpelihara dalam anugerah Tuhan. Berkati setiap mereka ya Bapa. Sehingga baik mereka yang memberi persembahan yang ada maupun mereka yang mengembalikan apa yang menjadi persepuluhan yang ada sebagai awal bulan. Mereka memberkati pekerjaan Tuhan juga dengan persembahan ucapan syukur. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang membalaskan apa yang mereka tabur buat pekerjaan Tuhan. Sehingga pada akhirnya gereja-Mu boleh tetap terus berkarya. Gereja-Mu boleh tetap terus bekerja. Gereja-Mu boleh tetap terus menegakkan kerajaan-Mu dalam tengah-tengah muka bumi ini. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Karena itu kami kembali datang kepadamu. Kami menaikkan setiap apa yang menjadi pokok-pokok doa kami. Kami berdoa, kami ucapkan berkat buat bangsa kami.
Kami mengasihi bangsa kami ya Tuhan, bangsa Indonesia. Kami percaya ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang berdoa bagi bangsa ini. Karena itu kami pun ada di bangsa ini dan kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Diberkati bangsa Indonesia, diberkati pemimpin pemerintahan bangsa kami di dalam nama Yesus. Tuhan tolong perekonomian bangsa kami. Tuhan tolong perekonomian bangsa kami. Tuhan tolong pemulihan terjadi atas bangsa kami ya Allah. Sehingga dalam secara khusus menangani pandemi COVID-19 ini Tuhan campur tangan-Mu nyata. Beri hikmat, buat setiap pengambil keputusan dalam mengambil keputusan yang ada ya Tuhan. Sehingga setiap mereka dituntun dengan roh takut dan gentar akan Tuhan dalam setiap keputusan yang mereka ambil. Kami juga berdoa, Tuhan tolong. Sehingga ada keamanan atas bangsa kami, ada kedamaian atas bangsa kami. Setiap rekan-rekan orang jahat, setiap rancangan-rancangan orang jahat, bahkan mereka yang coba mengambil keuntungan dari pandemi COVID-19 ini dengan melakukan segala cara, trik, tipu daya, kami sepakat patahkan dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan-Mu nyata. Tuhan pulihkan setiap mereka, sehingga mereka menyadari dan mereka kembali ke jalan yang benar. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga buat kota Bandung, kami berdoa buat Provinsi Jawa Barat. Diberkati kota Bandung, diberkati Provinsi Jawa Barat. Pemimpin-pemimpin yang ada, wali kota yang ada, wakil wali kota, bahkan gubernur yang ada, wakil gubernur yang ada. Tuhan kami ucapkan berkat, diberkati setiap mereka dalam mereka mengambil keputusan di dalam nama Yesus. Gereja-gereja yang ada Tuhan berkati, beri kesatuan hati. Gereja-gereja yang sudah beribadah onsite maupun mereka yang masih beribadah secara online. Tuhan yang menopang, Tuhan yang memberkati. Kami percaya gereja-gereja akan tetap terus memberitakan kebenaran. Gereja-gereja akan tetap terus menguatkan setiap umat Tuhan. Jauhkan gereja-gerejamu, jauhkan umat-umatmu, jauhkan dari hamba Tuhan. Daripada setiap mereka roro mengadu domba, roro perpecahan di dalam nama Yesus. Di masa-masa penampian ini ya Tuhan. Biarlah kami tetap didapati sebagai pribadi-pribadi yang tetap kuat mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya kami berdoa menyerahkan gereja ini, Gereja Bethel Indonesia Jemaat Glow Fellowship Center Bandung yang ada oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Kami berdoa sehingga Tuhan tetap terus menopang gereja ini boleh tetap terus berjalan. Dan kami berdoa, kami percaya sekalipun gereja ini masih dalam ibadah online, Tuhan banyak umat-Mu akan diberkati melalui ibadah online yang ini yang ada. Karena kami percaya lawatan Tuhan tetap nyata atas setiap mereka yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Bahkan secara khusus hamba-Mu berdoa buat setiap jemaat yang oleh anugerah Tuhan percayakan, digembalakan di gereja ini, biar mereka tetap terus kuat, biar mereka tetap terus percaya, biar mereka tetap terus dituntun dan dibimbing Tuhan masuk dalam rencana Tuhan yang ajaib. Hamba-Mu berdoa sehingga rumah tangga dari jemaat Tuhan tetap kuat. Istri mengasihi suami, suami mengasihi, menghormati istri, menghargai satu dengan yang lain, mengasihi, mencintai satu dengan yang lain. Orang tua dengan anak saling menopang, saling membangun di dalam keberkatan kasih Tuhan. Anak-anak saling menghormati orang tua. Biar ini yang terjadi atas setiap umat yang Tuhan percayakan digembalakan di gereja ini. Apapun yang hari-hari ini mereka gumuli, apapun yang hari-hari ini mereka doakan, hamba-Mu mengayunkan tangan kepadamu ya Tuhan. Berbelas kasihanlah atas mereka, sehingga mereka mengalami kuasa Tuhan. Mereka mengalami pemeliharaan Tuhan. Mereka mengalami kuasa di mana mereka ada di dalam tangan Tuhan yang kuat. Berkati gembala senior kami Bapak, Pendeta Gilbert Dumoindo, bersama dengan Ibu Renda, ketiga anak kekasih yang ada, bahkan anak menantu cucu yang ada, mereka tetap ada dalam topangan kuasa doa-doa kami. Karena itu kami ucapkan berkat, mereka dipelihara, mereka dijaga, mereka dipagari oleh kuasa Tuhan. Jauhkan dari segala yang jahat Allah, tuntun mereka agar mereka tetap terus mengerjakan apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam setiap pelayanan pengembalaan yang ada. Berkati dengan kesehatan, berkati dengan kekuatan, berkati dengan kemampuan dalam menghadapi segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami bersyukur, berkati setiap umat-Mu yang secara khusus beribadah dalam ibadah online pada hari ini. Karena itu jemaat yang dikasih dalam Tuhan, ingatlah, saudara dan saya ada dalam tangan Tuhan yang kuat. Selama kita ada dalam tangan Tuhan yang kuat, kita aman. Apapun badai yang mengancam hidup kita, apapun musim yang ada di hadapan kita, kita tetap ada dan tidak tergoncangkan. Karena saudara dan saya ada dalam tangan Tuhan yang kuat. Karena itu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Pandang Yesus dalam hidupmu sambil engkau menengadahkan kedua belah tangan. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, serta memberikan engkau damai
sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah segala berkat surgawi atas hidup mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu. Shalom. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Haleluya. Haleluya. Dan memperluas daerahku. Amin. Amin. Oh, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Amin. 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 Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua.